Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beribu-ribu memberikan kita nikmat hingga hari ini berkat ridhonya kita bisa berkumpul untuk mendengarkan kajian spesial Ramadan. Tidak lupa salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta berserta keluarga dan juga kerabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk darinya hingga hari kiamat nanti. Kepada para sahabat, kajian kali ini adalah spesial Ramadan, sehingga kita mendapatkan kesempatan akan mendengarkan kajian dari narasumber kami, yaitu Al Ustadz Ahmad Julfikar AAA S titik fil titik I titik koma MIRKH. Wah, panjang nih Ustadz nih ya. Saya kurang begitu paham mengenai detail-detail Ustadz. Nanti Ustadz silakan yang menjelaskan. Ustadz Zulfikar ini Dai Ambasador 2025 Dompet Duafa, kemudian juga Board of Director Al-Azhar IIBS. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih Ustadz untuk waktunya. Sahabat-sahabat semuanya, kita langsung saja akan mendengarkan kajian bersama Ustadz Zul ini. Tadi minta dipanggil Ustadz Zul. Dengan tema yaitu Ramadan ini apa yang kau cari? Ayo, apa yang kita cari ini? Kita pasti carinya berkah, tapi bener nggak? Dan gimana sih cara mencari? Mari sama-sama kita menyimak kajian dari Ustadz Zulfikar. Mangga Ustadz, waktunya sekitar 40-45 menit. Mangga. Baik, insya Allah terima kasih atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya mohon izin, suara kami terjelas terdengar dengan jelas enggak ya suara? Jelas Ustadz, bagus. Oh ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, izin menyapa segenap ibu-ibu yang solehah solehah semua ini. Ingin izin menyapa Bu Dini yang kami hormati, Teh Dini dan seluruh apa namanya hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa bermuajahah walaupun secara virtual ya, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi esensi dan pahala ataupun keberkahan dari sebuah majelis ilmu. Maka tentu kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, merasa terharu ini. Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa saling bergandengan tangan, saling menguatkan dalam rangka bareng-bareng masuk surga ini ceritanya. Masya Allah. Maka tentu di hari puasa yang kelima ini menjadi apa namanya hari yang perlu kita evaluasi lah istilahnya. Jangan-jangan hari kelima ini kita belum maksimal gitu kan. Atau ternyata nanti ujung-ujungnya sudah hari Hamin 2 atau Hamin 1. Nah, itu bingungnya sudah bukan bingung nyari takjil lagi. Bingung tahu-tahu udah mau lebaran gitu. Nah, maka tentu yang pertama syukuran yang sangat luar biasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmatnya sehingga memberikan nikmat tiada tara. Jadi kadang-kadang kita ini diberi nikmat oleh Allah sebelum kita minta, Bu. Ya kan? Jadi sekarang ini kita ada di hari ini, di hari kelima puasa dalam keadaan sehat, bahkan ketemu bulan Ramadan. Pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita itu adalah, kapan terakhir kiranya kita berdoa kepada Allah untuk minta ditemukan bulan Ramadan? Paling tidak. Padahal ulama dulu kan Rasulullah dengan para sahabat aja 6 bulan 6 bulan setelah Ramadan
itu doanya supaya dikabulin Ramadannya. Dan 6 bulan sebelum Ramadan doanya adalah supaya dipertemukan bulan Ramadan. Nah, kira-kira setelah Idul Fitri, apakah kita masih berdoa untuk ketemu Ramadan? Ini masa Idul Fitri tahun yang lalu ya. Kita berdoakah? Atau jangan-jangan kemarin baru Hamin sebulan atau Hamin seminggu kita berdoa supaya ditemukan bulan Ramadan kah? Maka tentu inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan, mengabulkan doanya, doa kita. Bahkan kalau kita lupa minta, Allah sudah kasih. Termasuk kita bisa bangun tidur pagi tadi, bisa sahur. Eh, apakah semalam ataupun tadi malam kita doa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya. Apakah kita minta Allah, ya Allah kasih saya kesehatan besok. Apabila kita lupa minta doa itu, terus kemudian kita sekarang sehat, itulah Allah sudah ngasih kita nikmat duluan sebelum kita minta. Maka tentu kalau kita membahas nikmat Allah hari ini kajian nggak akan selesai gitu Bu. Jadi nikmat Allah itu kalau dibahas luas sekali. Kalau apa namanya lautan itu menjadi tintanya dan pohon-pohon itu menjadi penanya, insya Allah nggak akan pernah cukup menulis nikmat Allah. Termasuk bermajelis secara virtual seperti pagi hari ini itu nikmat. Kenapa? Karena ini adalah salah satu wasilah bagi kita selaku kaum muslimah dan kaum muslimin dan ini ibu-ibu semua masya Allah. Jadi kalau ada ibu-ibu suka hadir pengajian, ibu-ibu suka ngikuti pengajian, ini artinya kualitas umat Islam kita bisa digambarkan di situ. Maka komunitas pengajian ibu-ibu seperti ini harus mengalahkan komunitas-komunitas lain yang mohon maaf mungkin dalam hal yang kurang bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, komunitas seperti ini tentu menjadi salah satu ajang silaturahim tentunya dan menjadi salah satu pengingat. Nah, ini circle akhirat namanya. Jadi mungkin ibu-ibu kan punya circle masing-masing nih. Ada circle keluarga, ada circle office di kantor, ada circle apa namanya? Mungkin yang suka apa itu? Senam, aerobik, yang itu kan ada. Nah, yang ini khusus yang ini adalah circle yang mengajak ke surganya Allah, circle akhirat. Nah, ini penting. Maka usahakan dimanapun kita berada dan di waktu apapun kita berada, jangan pernah kita terlepas dari namanya circle akhirat. Yang kedua, Masya Allah, selawat serta salam jangan sampai kita lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saya yakin yang hadir di Zoom kali ini tidak pernah bertemu beliau. Atau ada yang pernah ketemu beliau? Tidak ada ya. Kalau dalam mimpi masih bisa. Jadi kalau ibu-ibu bermimpi bertemu Rasulullah dalam tidur, dalam mimpinya, itu memang betul-betul bertemu Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Ya semoga kita bisa ketemu lah dengan beliau walaupun dalam mimpi. Tapi kalau belum berjumpa dalam mimpi, semoga kita juga bisa bertemu beliau di Telaga Kautsar nanti dengan mendapatkan syafaat beliau kelak. Allahumma amin. Baik, izin mungkin saya memperkenalkan singkat karena tadi Bu Dini juga sudah memperkenalkan. Saya Ahmad Zulfikar, diamanahi oleh Dompet Duafa menjadi Dai Ambasador. Jadi Dai Ambasador ini dia apa namanya dai-dai pilihan se-Indonesia yang memang terrekrut ya dari lintas profesi dan dari berbagai latar belakang dai tersebut, baik secara apa namanya aktivitas hariannya, baik secara aktivitas keorganisasiannya dan lain sebagainya. Jadi di tahun ini kami diamanai untuk bisa berjumpa ibu-ibu sekalian ini, insya Allah di Prancis. Jadi selaku Dai Ambasador 2025. Kalau kemarin infonya memang Masya Allah sekali para asatid yang masuk itu hampir 200 atau 300 lebih yang apa namanya terseleksi menjadi Dai Ambasador. Nah, dari 300-an itu diambil 16 tuh. Diambil hanya 16 orang dari seluruh dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak salah provinsi Jawa Tengah itu cuma saya, kalau nggak salah. Nah, yang lainnya ada dari Jabodetabek dan sebagainya itu juga setiap provinsi kayaknya diambil cuma satu, kadang dua gitu. Dan alhamdulillah kami yang diamanahi di negara Prancis. So, bonjour, Mademoiselle. Selamat apa namanya? Selamat bertemu alhamdulillah pada ibu-ibu sekalian.
Kalau aktivitas harian kami, saya selaku direksi atau direktur dari sebuah institusi namanya Al-Azhar IIBS, Al-Azhar International Islamic Boarding School. Jadi ada sekolah internasional di Indonesia, tepatnya mungkin di Solo ya, di Karanganyar, itu di bawah YPI Al-Azhar. Kalau ibu-ibu tahu Buya Hamka, nah itu YPI Al-Azhar kan ada di Jakarta tuh yang di Kebayoran. Nah itu kan memiliki sekolah Al-Azhar di seluruh cabang di seluruh Indonesia. Nah satu-satunya sekolah boarding ataupun pondok yang internasional itu ada di Solo. Nah, kebetulan kami diamanai sebagai salah satu jajaran direksi di Al-Azhar IBS. Nanti boleh silahkan bisa tengok IG-nya AAIBS itu. Di sana ada kalau mungkin ibu-ibu kenal Irfan Hakim. Irfan Hakim itu putrinya di sana si kembar itu. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membawakan sedikit refleksi ya mengenai bulan Ramadan. Mumpung masih Ramadan kelima, supaya tidak terlambat kita memaknai Ramadan ini di tengah Ramadan atau malah bahkan di penghujung Ramadan. Maka kemarin teh ini apa namanya menanyakan ya materinya apa Ustaz? Baik, sebenarnya kita materi ini kita apa namanya sederhanakan menjadi sebuah pertanyaan reflektif gitu untuk merefleksikan dari diri kita yaitu Ramadan ini apa yang kita cari gitu. Kenapa? Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali supaya kita itu betul-betul memiliki target dalam bulan Ramadan. Jangan-jangan Ramadan ini apa yang kau cari? Kalau pertanyaan ini kita tanyakan kepada anak-anak kecil yang ada di rumah dan sebagainya, mesti mereka jawabnya war takjil. Nah, gitu ya. Ramadan ini saya mau war takjil. Ramadan ini saya mau apa namanya tarawehan yang rame dan lain sebagainya dengan berbagai macam jawaban yang cukup beragam. Oh ya tadi ditanyakan AAA itu sebenarnya masih nama Bu. Jadi Ahmad Zulfikar AAA itu Ahmad Zulfikar Azizur Rahman Al Arif itu nama panjang saya. Cuma di dalam paspor kami ambil tiga, nggak cukup soalnya. Kalau yang di SBI ini kami dulu mengkaji filsafat Islam dan MIRKH ini Master Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Saya memperdalam pemikiran Islam di kampus Malaysia. Jadi dulu waktu S2 saya di Malaysia sambil mengelola sekolah internasional di sana. Baik, mungkin tanpa memperpanjang saya langsung tanyakan ibu-ibu sekalian ya dengan pertanyaan tadi. Ramadan ini apa yang kau cari? Nah, mungkin saya akan izin share slide ya. Ini alhamdulillah bisa eh, saya coba. Ini kemarin iPad-nya baru nyambung WiFi ini tadi. Suara kami masih jelas nggak ya? Aman Ustadz suaranya. Oke, bentar. Baik. Apakah terlihat slide saya? Ya Ustadz terlihat. Alhamdulillah. Baik. Ini pertanyaan yang tentu perlu kita tanyakan tadi kepada diri kita. Ramadan tiba, bagaimana perasaan kita? Ini ada tiga jawaban ya di situ. Hati, bahagia, atau bahasa anaknya zaman muda, anak sekarang yang suka drakor, VO. Yang kedua, biasa aja, nothing special gitu. Dan yang ketiga, sedih, nyesek gitu kan, sad. Nah ini kira-kira ibu-ibu semuanya jawab yang mana nih kira-kira? Boleh lah nanti dijawab di kolom chat, boleh bahagia atau biasa aja atau sedih. Nah, karena ketika Ramadan tiba, itu kualitas kita dalam menyambut Ramadan ditunjukkan dengan perasaan kita dengan datangnya Ramadan sebenarnya. Kalau ibu-ibu kita semua merasakan bahagia dengan datangnya Ramadan, maka alhamdulillah bersyukur. Artinya kita merindukan tamu agung, kita merindukan tamu yang kita tunggu-tunggu sudah setahun yang lalu gitu. Karena Ramadan kan cuma sekali dalam setahun, tidak mungkin tidak dua kali gitu kan. Nah, kalau kita biasa aja, barangkali kita terlalu sibuk dan terlalu terlena dengan dunia. Sehingga tahu-tahu, besok Ramadan ya udahlah paling puasa gitu aja biasa aja nggak ada yang spesial gitu. Nah, ini nanti yang bisa menjadi
pintu gerbang awal untuk melakukan Ramadan yang sedih gitu kan. Nah, ini jangan sampai naudzubillah. Maka ketika kita dihadapkan pertanyaan Ramadan tiba, bagaimana perasaan kita? Kita harus bahagia tentu. Maka kita yang mencari itu bahagianya itu. Makanya kan Ramadan ini apa yang kau cari? Satu harus bahagia dulu. Kita mencari yang pertama apa? Kebahagiaan. Kita harus mencari kebahagiaan di bulan Ramadan. Jangan mencari biasa-biasa aja, apalagi mencari kesedihan. Nauzubillah min dzalik. Maka kita tidak boleh sedih dengan datangnya Ramadan. Nah, karena kalau kita sedih datang Ramadan, kita perlu masuk ke rumah sakit hati itu. Karena obat sedih ketemu Ramadan itu tidak ada di apotek, Bu. Ya kan kalau obat batuk, pilek, pusing itu kan nyari di apotek ketemu ya. Cuman kalau obat sedih, nah kalau sedihnya mungkin apa namanya karena tugasnya belum selesai atau karena sedih-sedih yang lain mungkin tidak jadi masalah bisa kita kembalikan lagi moodnya. Tapi kalau sedih ketemu Ramadan ini sudah masuk ke ranah penyakit hati yang harus kita betul-betul sembuhkan. Dan naudzubillah min dzalik saya yakin ibu-ibu sekalian tidak ada yang nomor tiga. Pasti semuanya nomor satu ya, insya Allah ya. Bahagia semua ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, jadi kalau biasa aja saya yakin tidak ada. Karena adanya majelis ini pun Masya Allah semua turut hadir. Ini kan juga salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bertemu Ramadan gimana? Jadi kalau tadi ibu-ibu udah bahagia, ya saat kita bahagia saat ketemu Ramadan dengan segala macam jawaban dan alasan masing-masing, maka kita perlu tengok Rasulullah itu kalau ketemu bulan Ramadan gimana. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ketemu bulan Ramadan yang pertama sangat gembira, very excited, gitu kan? Sangat excited dan sangat senang sekali, bahagia sekali melebihi kebahagiaan pada biasa. Nah, kalau kita ditanya bahagia, mungkin ibu-ibu bisa mengingat masa-masa kapan sih terakhir kali happy ibu? Kapan kira-kira nih terakhir kali ibu bahagia? Ataukah 1 jam yang lalu ketika suami atau ketika bapak-bapak mengucapkan I love you, honey? Atau 1 minggu yang lalu ketika anak-anak datang pulang sekolah, I have how to say, A result atau dapat status, dapat apa nilainya bagus atau juga ketika hari pertama menikah. Nah, itu. Nah, itu kan saya yakin ibu-ibu memiliki rasa ataupun momentum kebahagiaan masing-masing ya kan. Dulu ketika awal nikah atau ketika lahir sang buah hati atau ketika dulu masa remaja atau sekarang mungkin bahagia juga nih ketemu di majelis ini. Nah, tapi ada satu yang harus kita samakan kebahagiaan, yaitu apa? Harus bahagia ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak bahagia, berarti kita nggak ngikuti Rasul. Karena Rasulullah SAW ketika bertemu Ramadan gembira. Habis itu tidak hanya berhenti gembira aja. Rasulullah langsung ngumpulin para sahabat. Para sahabat itu dikumpulkan, kemudian dikasih tahu bahwasanya Ramadan ini telah datang. Ayo, ayo ajak semua anak istri, keluarga, sangat andai taulan untuk gembira. Nah, maka inilah kenapa alasan kita untuk mencari apa yang kita cari di Ramadan ini. Yang pertama adalah kebahagiaan dulu. Jadi Ramadan tahun 1446 ini kita harus bahagia. Kalau bisa Ramadan tahun depan lebih bahagia dari Ramadan tahun ini. Tahun depannya lagi lebih bahagia lagi. Jadi tiap Ramadan kita selalu bahagia. Nah, jadi kita harus ngajak, harus bahagia dulu. Habis kita bahagia, ngajak orang tercinta di sekitar kita untuk bahagia. Anak, cucu, anak istri, ibu kan istri semua. Anak, suami, ya, kita ajak untuk bahagia, happy. Gitu. Nah, kemudian kita bekali dengan persiapan-persiapan yang lain. Nah, bagaimana tidak bahagia teteh-teteh ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, ada saya disediakan di slide itu ya, jika Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah bersabda kalau bulan Ramadan datang tuh pintu surga dibuka, artinya semua amalan menuju surga dibuka, amal kebaikan dilipat gandakan ya, amal kebaikan dilipat gandakan, jalan-jalan menuju keburukan ditutup dengan puasa itu tadi.
dan syaitan pun dibelenggu. Maka kalau ada orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, nah, saya tidak katakan ini setannya, tapi ya berarti kita sudah memiliki DNA maksiat itu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, maka kita harus bahagia dan mengabarkan kegembiraan dan mengajak orang lain untuk bahagia bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau suratnya mungkin ibu-ibu sekalian tentu sudah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon izin Bu Tini nanti kalau saya kelamaan saya di ini ya di notis. Biasanya kalau saya ngobrol gini suka lupa waktu gitu. Baik, selanjutnya kalau kita sudah bertemu Ramadan, ibu-ibu sekalian, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Nah, Kamu jadi menyala. eh, itu tulisannya ini dulu materi untuk anak muda, Bu. Maka insya Allah kalau ibu-ibu dapat materi ini tambah awet muda semuanya. Karena ini materi saya untuk Amin. anak-anak remaja dulu, tapi insya Allah tidak jadi masalah, gitu. Tidak ada masalahnya dengan materi ini, insya Allah. Nah, jadi persiapan apa aja sih kalau ingin menyala Ramadan ini? Nah, ini kan mungkin dulu kalau kita pernah lihat tagline menyala Ramadanku gitu kan. Nah, pertama, yang harus kita siapkan supaya Ramadan ini menyala, tidak hanya lampunya saja yang menyala, tidak hanya kompornya saja yang menyala untuk buka dan sahur. Nah, pertama adalah persiapan hati. Nah, jadi kalau Ramadan itu kita perlu persiapan hati yang pertama. Yang kedua apa? Persiapan fisik. Yang ketiga, persiapan ilmu. Yang keempat, persiapan harta. Nah, ini adalah 4 poin yang tentu masih belum terlambat kalau sekarang kita berada di hari kelima. Hati, nah kalau tadi kita udah bahagia, hati akan enak Ibu. Jadi mari kita siapkan hati kita selama 1 bulan penuh ini dengan hati yang ikhlas, niat ya, ini yang niat, the intention itu. Jadi hati kita, niat kita harus betul-betul pure bahwasanya puasa Ramadan ini aku lakukan semata-mata lillahi ta'ala untuk Allah semata. Nah, maka kalau kita udah apa namanya udah fokus, sudah bersih hati kita, niatnya dengan tulus ikhlas, maka ini adalah salah satu yang menyebabkan puasa kita diterima. Yang kedua tentu persiapan fisik nih. Jadi yang namanya manusia ini kan terdiri dari 2 unsur ya, unsur jasad dan unsur ruh. Nah, Ramadan itu mendidik unsur ruh yang paling besar. Walaupun juga fisik juga terdidik, tapi lebih banyak mendidik unsur ruh atau unsur rohani. Maka puasa inilah yang menjadikan madrasah ataupun menjadikan sekolah kita, sekolah hati, sekolah ruh selama 1 bulan. Kalau fisik itu aja Bu. Jadi kalau persiapan fisik Ramadan itu adalah masalah kesehatan, kita harus tetap bergerak, beraktivitas. Jadi kalau Ramadan itu kita maknai itu bukan bulan untuk hibernasi. Jadi bangun tidur, sholat subuh, sahur, sahur, sholat subuh, tidur lagi sampai maghrib, itu namanya bukan bukan puasa dan bukan persiapan fisik. Yang namanya hibernasi gitu kan. Hibernasi musim dingin. Nah, maka tentu persiapan fisik ini adalah penting setelah persiapan hati. Kenapa? Dengan persiapan fisik kita akan tahu setiap orang memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda. Karena ketika sudah persiapan fisik di bulan Ramadan, ketika sahur dia tahu apa yang harus dikonsumsi. Mungkin ibu-ibu ada yang mengkonsumsi vitamin, ibu-ibu ada yang mengkonsumsi susu sebelum sahur, apa ketika sahur, ada yang ketika sahur tuh harus makan protein ini, sayur ini. Nah, itu ibu-ibu yang tahu dan itu tentu menjadi salah satu bagian supaya puasa kita tiap hari itu tetap nyala. Gitu. Puasa kita tetap menyala. Menyala puasaku, menyala Ramadanku. Nah, yang ketiga, persiapan ilmu. Nah, persiapan ilmu ini sangat penting, Ibu. Karena ketika kita tidak gunakan persiapan ilmu, yang kita dapatkan bisa jadi hanya lapar dan dahaga. Karena kita nggak punya ilmunya. Maka termasuk ngaji seperti ini, kajian seperti ini, tadarus. Tadi saya sempat masuk sebentar sebelum dimulai, Masya Allah, ada tadarusnya dengan Ustazah Desi ya, kalau nggak salah tadi. Maka ini luar biasa itu adalah salah satu orang yang sudah mendapatkan persiapan ilmu. Tahu kalau baca Quran di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan,
dan mendapatkan keutamaan puasa. Nah, maka persiapan ilmu ini banyak sekali, tentu dengan akidah. Jadi puasa kita ini jangan-jangan untuk suami, jangan. Jangan puasa untuk suami, puasa untuk Allah. Jangan-jangan puasa kita untuk masyarakat kita, jangan. Artinya kan kita puasa untuk orang. Maka ini unsur akidah yang harus kita tahu. Niat tadi nyambungnya. Puasa itu, jadi ini saya sampaikan ke ibu-ibu sekalian. Amalan yang memang hanya Allah lah yang membalasnya. Artinya pahalanya itu unlimited. Kalau kita kayak kuota itu unlimited gitu ya. Ya, kalau kita beli kuota kan ada 20 giga, ya kan? Ada 30 giga, ada 15 giga. Nah, kalau sholat jamaah itu kan sudah ada giganya. Kalau sendirian 1 giga, tapi kalau berjamaah 27 giga. Nah, apalagi amalan-amalan lain kan terhitung. Dijelaskan. Nah, khusus puasa itu yang langsung memberikan kebaikan dan pahala itu Allah. Kenapa Oh, demikian? Karena Allah sendirilah yang tahu apa di dalam hati seorang hamba itu ketika puasa. Maka dari itu, ketika kita puasa, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qutsinya, fa inna shauma li. Jadi sesungguhnya pahala puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala itu sendiri. Maka kita tidak tahu pahala yang berapa yang Allah kasih. Maka dari sinilah kita harus betul-betul memberikan kualitas dalam puasa. Yang terakhir ada persiapan harta, ibu-ibu sekalian. Persiapan harta ini tentu penting karena harta ini kita tidak bawa mati, Bu. Ya, betul. Tapi harta inilah yang akan menjadi bekal kita mati. Jadi pahami ya? Jadi bukan harta kita bawa mati, tapi harta menjadi bekal kita ketika sudah mati. Artinya bagaimana? Dalam harta kita itu ada hak orang lain. Dalam rezeki kita, kita ada hak orang lain. Dan bahkan rezeki yang Allah kasihkan pada kita kalau kita sedekahkan di bulan Ramadan, kita berikan zakat di bulan Ramadan dan istilahnya persiapan harta ini kan juga tidak hanya infak zakat sodako saja, termasuk ibu-ibu biasanya kalau puasa sama tidak puasa kira-kira pengeluaran banyak mana Bu, ketika puasa atau malah ketika bulan biasa? puasa ya. Malah puasa ya biasanya ya Bu ya, karena menunya dari A sampai Z ya. Menunya, menu buka, menu sahur dan sebagainya. Nah, memang rata-rata seperti itu betul Bu. Jadi kalau puasa itu rata-rata biasanya pengeluaran lebih banyak. Gitu. Kenapa? Ya karena bahagia satu. Insya Allah nggak apa-apa Bu. Ibu membelikan apa namanya makanan terbaik ketika buka dan ketika sahur untuk anak-anak itu sudah pahala luar. Anak-anak semangat puasa karena lauknya enak dan sebagainya. Gitu. Ini ada satu, saya sedikit cerita ya Bu ya. Ini bagaimana saya mengawal santri-santri kami yang di pondok itu untuk puasa Senin Kamis. Saya tidak pernah memaksa anak-anak untuk puasa Senin Kamis, Bu. Nah, jadi saya hanya nanya malam hari itu. Misalnya saya ngimami hari Ahad itu kan di masjid dengan santri-santri. Saya hari Ahadnya habis Isya nanya siapa besok mau puasa gitu. Dari kurang lebih mungkin waktu itu santrinya masih 200. Dari 200 tuh yang angkat tangan itu cuma 10 atau 15. Oh ya udah, nanti datang ke kantor Ustadz silahkan tulis nama. Udah gitu aja. Besoknya besoknya betul anak-anak yang nulis nama itu puasa. Kemudian ketika berbuka maghrib, saya minta satu staff saya, coba ini tadi yang nulis nama, belikan mereka menu yang mereka inginkan. Akhirnya dibelikan menu yang ini minta dulu, waktu itu minta apa namanya fried chicken, ada yang minta spaghetti ini, ya, kita belikan satu-satu. Akhirnya ketika makan malam, walaupun makanan di sana di pondok kami sudah enak sebenarnya, apa sudah lezat gitu kan. Tapi menu yang 15 anak tadi beda semua, satu asrama atau satu pondok itu geger bingung, kok menunya spesial gitu ya puasa yang puasa. Akhirnya apa yang terjadi Bu, itu hari Senin, Kemis depannya hampir setengah anak di pondok semuanya pengen puasa karena ingin mendapatkan menu spesial, ya kita jabanin, saya belikan satu-satu semuanya gitu. Akhirnya sampai 1 bulan 2 bulan mereka puasa karena lauknya enak gitu kan, lauknya spesial bisa request gitu. Tapi waktu itu saya tidak mau menjadikan niat mereka puasa karena lauknya ini. Pernah waktu itu kemudian kita kembalikan ke default. Jadi oke, okay, puasa hari ini menunya kita kembalikan ke menu catering pada biasanya. Saya tanya, saya nunggu mana nih anak-anak kok nggak ada yang protes. Ya nggak ada yang protes, alhamdulillah Bu. Baru kemudian saya tanya, ketika habis sholat isya, ini antum puasa semua, puasa enggak? Gitu. Ini waktu itu puasa Senin Kamis. Kenapa kalian puasa padahal
apa namanya menu bukanya udah Ustadz kembalikan ke default gitu. Kemudian ada di antara dua atau tiga anak itu maju bilang, izin Ustadz kami mau menjawab Ustadz, kami itu mau puasa Senin Kamis itu mungkin dulu ketika itu karena lauknya enak Ustadz. Tapi lama kelamaan kok jadi kebiasaan kalau ninggalin puasa jadi nggak enak Ustaz. Masa kita nggak puasa gara-gara lauknya nggak enak lagi? Kan gimana Ustaz? Wah itu dari itu akhirnya saya terenyuh lagi. Akhirnya baru itu besoknya kita kembalikan lagi dengan menu yang mereka request. Nah ini ternyata sebenarnya untuk mengajak orang itu tidak harus masih banyak cara untuk puasa ngajak anak-anak kita. Maka itu tadi betul relasinya dengan persiapan harta itu penting ketika bulan puasa. Maka nggak apa-apa Bu, Insya Allah Allah ganti. Bukan berarti saya nyuruh pemborosan ya Bu ya. Bukan. Silakan Ibu bisa bikin proposal. Ini proposal budgeting A, B, C poinnya sampaikan ke suami. Ini adalah proposal bulan Ramadan ini Bapak, termasuk THR-nya. Supaya apa? Supaya bahagia. Supaya bahagia, supaya memiliki keistimewaan tersendiri dibanding bulan-bulan lain. Nggak apa-apa, bulan lainnya nanti nabung lagi. Insya Allah Allah luaskan rezekinya kalau kita ingin membahagiakan orang di bulan Ramadan dengan infak, sedekah, buka bersama, makanan-makanan yang enak berbuka dan sahur karena ingin menjadikan menambah semangat sahur dan semangat berbuka. Itu adalah persiapan di bulan Ramadan. Maka kita harus bisa panen pahala tiap bulan Ramadan. Nah, membahas di persiapan hati, ibu-ibu sekalian, ini eh, sudah 48 ya. Nanti nanti sambil diskusi ya, Bu. Nanti atau bisa kita sambung lagi karena ini satu bab ini ada beberapa slide ya. Nanti, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Ramadan ini apa yang kau cari? Yang pertama bahagia. Yang kedua, kita harus ingat niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika puasa sunnah itu niatnya memperbolehkan ketika habis subuh atau bahkan pernah keadaan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang belum makan dari pagi sampai siang. Akhirnya Rasulullah berniat puasa di siang hari, boleh. Tapi ada satu highlight yang kami ingin sampaikan ke ibu-ibu sekalian, ini tidak berlaku di puasa bulan Ramadan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyit as-siyam minal lail fala siyama. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak berniat puasa sejak malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, maka dari sini ibu-ibu yang soleha yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Ramadan, puasa fardu itu harus apa namanya niat di malam harinya. Jadi ketika habis taraweh itu sudah niat harusnya. Maka biasanya kalau yang di KBRI ini kan saya setiap ngimami Isya tarawih di KBRI ya itu selalu saya akan mengajak jamaah untuk saya talkin niat nawaitu sauma godin anadai dan sebagainya. Kenapa? Supaya betul-betul secara fikihnya kita sudah mesah gitu kan. Secara fikihnya kita sah untuk niat malam hari sebelum puasa gitu, di malam hari puasa sebelum ada terbit. Nah, tapi dari sini ada beyond daripada intention itu ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah niat puasa, sekarang niat Ramadan itu sendiri. Apa sih yang ingin kita cari di Ramadan ini? La'allakum tattaqun. Pasti kan? Kalau tadi bahagia, satu mencari kebahagiaan di bulan Ramadan. Yang kedua, bagaimana kita supaya menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun itu tadi. Nah, maka inilah yang perlu kita cari di bulan Ramadan. Nah, maka niat ini tidak hanya masalah niat yang berlaku satu hari saja, tapi niat selama 30 hari, apa target-target yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Insya Allah tadi ada kajian Ar-Raudhah ya. Insya Allah Ar-Raudhah itu one day one juice. Mungkin MPP juga sama one day one juice. Mungkin di rumah ibu-ibu ada target-target sendiri. Silahkan silahkan ibu-ibu beserta suami beserta keluarga membuat target Ramadan ini yang sesuai kemampuan masing-masing. Tidak perlu dipaksa, tapi sesuai kemampuan masing-masing. Nah, selanjutnya supaya Ramadan kita ini juga mendapatkan keberkahan, saya ingin ingatkan adalah yang kedua masalah sahur. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada kita, menganjurkan itu hukumnya Bu, sunnah muakkad itu. Jadi sahur itu sunnah yang memang betul-betul dianjurkan oleh Rasulullah. Maka kalau perkara seperti ini, berarti bukan masalah perkara kuat dan tidak kuat
yang orang yang nggak sahur gitu. Jadi saya kuat kok nggak usah sahur. Nah, bukan perkara itu. Karena kalau perkara itu mesti dari zaman Rasulullah, Rasulullah sudah nggak sahur. Ya, mungkin karena atau para sahabat juga nggak sahur karena sudah terbiasa tidak tidak makan gitu kan. Nah maka Rasulullah SAW mengajarkan kita sebagai umat Muslim supaya mendapatkan keberkahan itu harus sahur. Kalau harus wajib ya, tapi memang Rasulullah menyanjurkan dengan sangat yaitu sahur. Nah maka Rasulullah bersabda tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, jadi ini mohon maaf ini artinya masih yang tadi sebelumnya. Ini artinya sebenarnya adalah sahurlah kalian sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sahur? Karena satu, inilah yang membedakan puasa kita sebagai umat Muslim dengan puasa orang-orang ahli kitab pada waktu itu. Jadi kalau orang selain Muslim itu biasanya puasa memang hanya sekedar apa itu untuk mengekang diri, untuk padahal ini menunjukkan ibu-ibu sekalian, sahur itu menunjukkan bahwasanya diri kita ini juga butuh asupan makanan. Jasad ini butuh nutrisi yang untuk menguatkan untuk ibadah. Maka itulah relate dan nyambung dengan doa Robbana Atina fid dunya hasanah. Kita mencari kebaikan di dunia dan mencari kebaikan di akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan itu artinya kita beribadah tapi nggak boleh sakit. Kenapa kalau sakit nggak bisa ibadah? Ibadahnya nggak nikmat. Maka salah satu sahur selain menjadi nutrisi tubuh kita yang jasad ya. Kalau puasanya kan rohaninya. Kalau sahur itu jasadnya. Sekaligus itu berkah sebenarnya. Karena kita ngikuti Rasulullah SAW. Maka keberkahan itu ada di dalam waktu sahur. Nah, maka ketika kita sahur, kita mendapatkan keberkahan yang nyata dari Rasulullah SAW. Dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda Rasulullah. Nah, dan kedua, kadang-kadang orang lupa nih. Apa? Ketika sahur, dia hanya habis waktunya dengan makan, minum, bikin pop mie, bikin mie, masak, dan sebagainya tanpa berdoa. Nah, kenapa? Dalam waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, Ramadan ini kita harus mencari waktu sahur tiap hari. Sampai 30 hari ke depan, sampai menjelang Idul Fitri. Supaya apa? Supaya 30 hari ini menjadi waktu 30 waktu sahur yang mustajab. Maka ibu-ibu memiliki 30 waktu sahur mustajab. Dikurangi 5, nanti udah 5 hari kan ini, berarti tinggal 25 waktu mustajab di waktu sahur. Nah, ini yang perlu dicari. Ramadan ini mau nyari apa? Satu bahagia tadi, dua niat tadi, ini nyari sahur. Kenapa kok nyari sahur ibu-ibu sekalian? Karena nyari keberkahan. Kenapa nyari keberkahan? Karena di dalam waktu sahur adalah waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, doa sebanyak-banyaknya, Bu. Ustaz, doanya apakah harus duduk di atas sajadah? Kan tidak, tidak harus seperti itu. Bahkan ibu sambil masak, sambil menyiapkan makanan, minuman untuk anak-anak yang mau puasa, itu bisa sambil doa. Ya. Kalau ibu-ibu kan sangat multitasking ya Bu ya. Jadi ibu-ibu waktu sahur itu saya sangat kagum sama perempuan ya, sama ibu-ibu, bahkan sama istri saya sendiri. Kalau sahur itu 5 pekerjaan selesai biasanya. Bikin masak apa mie rebus selesai, apa bikin sop selesai, bikin teh selesai, kemudian masak nasinya selesai, bahkan sempat setengah pekerjaan apa itu cucian sudah diputar. Tapi kalau saya disuruh minta saya buat apa persiapan sahur, nggak tahu kenapa lagi-lagi itu selesai hanya satu pekerjaan saja, yaitu bikin mie saja. Jadi bikin mie, nyemplungin mie rebus atau mie goreng, dipantengin Bu. 2 menit, 10 menit, tahu-tahu udah insya gitu kan. Inilah yang perbedaan laki-laki dan perempuan secara fitrahnya kan ini. Kalau laki-laki ini terlalu fokus sampai kalau sahur aja hanya mampu menyelesaikan satu pekerjaan. Kalau perempuan bisa 5 pekerjaan selesai. Nah itu pahala semua itu Bu. Nah, apalagi kalau doa, mesti ibu langsung 5 pekerjaan, 5 doa dikali sekian. Nah, itu nggak mungkin nggak berdoa, pasti bisa tuh. Nah, maka rahmat Allah ini turun di sepertiga malam terakhir, yaitu waktu sahur. Nah, jarak sahur itu dengan imsak itu atau dengan subuh, mohon maaf bukan imsak itu sampai dengan subuh ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu melihat jadwal ada jadwal imsakiyah, jadi kalau ada imsak dan ada subuh, berarti sebenarnya puasa itu mulai subuhnya itu. Nah, imsak itu istilahnya pengaman. Jadi dalam bahasa kita itu ketika jarak antara makan sahur dengan azan subuh itu lamanya seperti orang membaca 50 sampai 60 ayat. Bukan surat ya. Kalau 50 60 surat nanti puasanya jam 9 atau jam 10 pagi.
Ini hadis yang riwayat Bukhari. Jadi waktu itu Rasulullah SAW kalau mau mengkasih jeda antara sahur dengan azan itu dengan bacaan Al-Quran sebanyak 50 sampai 60 ayat. Maka saya cukupkan sampai sini. Nanti insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain mengenai Ramadan ini apa yang kau cari. Yang pertama apa Ibu? Bahagia. Yang kedua adalah niat yang tulus selama 30 hari puasa untuk mendetoks penyakit-penyakit hati kita, untuk menjadikan suplemen ruh kita. Dan sahur itu keren. Nah, kita harus nyari sahur, Bu. Maka jangan skip sahur selama 25 hari ke depan dan jangan skip berdoa ketika waktu sahur selama 25 hari ke depan. Terima kasih. Dan ini saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, Ustaz kembali lagi. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih tadi atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Benar ya Ustadz ya, Masya Allah kita memang banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini ya Ustadz ya. Kayak tadi Ustadz bilang salah satunya sahur itu penting. Karena memang benar Ustadz banyak yang menyepelekan sahur ya Ustadz ya. Jadi sahur ya udahlah gitu. Nggak apa-apa, nggak sahur juga nggak apa-apa gitu. Ya mungkin Ustadz kalau buat anak-anak muda mungkin karena mereka ribet kali ya Ustadz, apalagi untuk yang merantau kali ya. Jadi ya sebisanya aja gitu ya. Tapi mungkin insya Allah Ustadz ya pada itu waktu-waktu mustajab sebenarnya untuk berdoa, bukan hanya soal makan ya Ustadz ya. Eh baik Ustadz. Ustadz masih ada atau udah hilang ya? Masih kok, saya masih di sini. Oh masih ada Ya. ya. Oh iya Nah, iya masih ada. Iya Ustadz, buat yang mau bertanya silakan, mangga, mumpung masih bisa bertanya, kita bisa bertanya macam-macam kepada Ustadz. Sambil menunggu Ustadz, saya ingin bertanya. Sudah ada Uni Deni, mangga Uni Deni, baik Uni. Silakan Uni langsung. Kasih Teh Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Uni. Alhamdulillah. Ustadz, izin bertanya ini terkait apa namanya melatih anak-anak belajar puasa, Ustadz. Ya, Uni. Putri saya itu usianya udah 10 tahun. Kalau tahun lalu puasanya paling Sabtu Minggu karena hari-hari biasa berbagai aktivitas. Nah, Hmm. tahun ini inginnya orang tua dinaikkan, Pak Ustadz. Jadi kalau bisa setiap hari puasa. Nah, paling-paling misalnya 1 kali seminggu seperti ada olahraga di sekolah yang nggak bisa di cancel, maka dia nggak puasa. Nah, saya ada perdebatan di batin Pak Ustadz. Maksudnya bagaimana cara melepaskan kemelekatan dengan anak. Jadi kita kan suka, nggak usah lah dia puasa hari ini ada olahraga. Nggak usah lah dia puasa hari ini kegiatannya banyak, seperti itu Pak Ustadz. Karena kalau saya menilai, kalau usia 10 tahun, tahun ini dia kan berarti akan 11 tahun. Sedangkan sholat aja kalau dia tidak sholat 5 waktu sudah boleh di apa namanya dipukul gitulah Pak Ustadz. Nah, dengan medan kami di sini ini akan seperti ini terus Pak Ustadz. Artinya kegiatan anak-anak ya beda dengan di Indonesia, tidak ada efisiensi aktivitas. Nah, saya suka suka bermasalah di situ Pak Ustadz. Haruskah saya tetap melekat? Artinya udahlah anak-anak puasa setengah hari aja. Atau memang ini sudah saatnya tega gitu. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ini dijawab dulu mungkin ya begini ya. Baik, Iya langsung aja Ustadz, mangga. eh, baik Uni Deni, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah ini mungkin sering kali ya kita mendapatkan beberapa apa namanya anak-anak kita yang mungkin sudah masuk di umur ya. Kemarin kita apa namanya juga di beberapa kesempatan membahas tentang anak-anak yang dilatih puasa bagaimana. Kalau memang sebelum 10 tahun, itu memang kita waktunya adalah waktu mendidik semua. Jadi 10 tahun
yang setelah 10 tahun itu kalau berdasarkan konsepnya Nabi itu kan kalau Rasulullah kan mengisyaratkan suruhlah anak untuk sholat pada umur 10 tahun gitu ya. Menyuruh menyuruh untuk sholat ketika udah 10 tahun. Kalau tidak mau, pukullah dia. Nah, kadang-kadang kita berhenti memaknai kata pukul ini hanya dengan sebatas memukul secara fisik gitu ya. Padahal penekanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan dipukulnya, tapi penekanan bahwasanya sholat adalah kewajiban. Gitu. Maka ketika di umur 10 tahun, kalau sholat adalah kewajiban, dia juga akan mengikut dengan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai seorang muslim ataupun muslimah, yaitu puasa Ramadan. Ya kan? Jadi ketika umur 10 tahun, dia sudah harus disuruh tuh diinstruksikan, dikasih komando perintah untuk sholat dan puasa, di mana dua ibadah ini adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Nah, sedangkan kita sebagai seorang yang bijak tentunya dan sebagai orang tua, kita tidak boleh fokus dengan kata-kata pukul itu. Nah, maka pukullah dia. Itu maknanya adalah memukul yang dimaksud ditekankan kewajiban ini supaya tidak ditinggalkan. Nah, karena memang apa namanya ketika umur 10 tahun ini kan sudah bisa untuk kita istilahnya sudah bukan berarti sudah masuk hukum ya karena hukum itu hukumnya dengan akil dan balik kalau secara hukum. Tapi ketika sudah berumur 10 dan 10 ke atas 11 ke atas itu bukan waktunya lagi untuk latihan sebenarnya. Tapi kalau misalnya anak-anak kita belum mendapatkan masa-masa untuk latihan, sehingga dia memang istilahnya terlambat lah ya untuk memaknai sebuah kewajiban, maka tentu kita harus pahamkan betul bahwasanya sholat dan puasa adalah kewajiban. Nah, kalau kita memahamkan anak dengan sholat dan puasa kewajiban, tentu kita juga memahamkan dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau yang namanya puasa itu bukan perintahnya Umi, bukan perintahnya Abi, tapi perintahnya Allah dan Rasulnya. Jadi yang ngasih itu Allah. Siapa Allah? Allah Tuhan kita. Maka kalau Allah sudah ngasih perintah puasa, ini Umi karena sayang sama anak, Umi sayang sama adik, sama kakak gitu kan. Saya ingin bareng-bareng masuk surga bersama kakak dan adik. Maka salah satunya, ayo kita ingin bikin Allah senang dengan cara berpuasa Ramadan. Nah, masalah kegiatan memang Bu, kadang-kadang kita berada di komunitas lingkungan ya, kan lingkungan itu memang sangat mempengaruhi. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang tanda kutip tidak mendukung untuk berpuasa, maka disitulah pahalanya kita akan dilebihkan oleh Allah sebenarnya. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung environment-nya untuk kita puasa karena kegiatannya tidak berkurang dan sebagainya, ya mungkin kita bisa melakukan pendekatan secara preventif ataupun secara personal. Misalnya, jadi kalau ada kegiatan olahraga itu apakah diizinkan? Saya kurang tahu ya di sini diizinkan atau tidak kalau mengikuti tapi tidak secara fisik, misalnya hanya hadir tapi tidak melakukan fisiknya, sehingga tidak menjadikan dia capek ataupun terlalu padat kegiatannya. Nah, jadi itu Umi Deni, memang kalau memang kita belum sempat melatih dan artinya kita bisa tekankan puasa itu di umur 10 ke atas, umur 11 tahun, maka kita tetap berusaha. Kalau kemarin Alhamdulillah tadi itu udah luar biasa Bu, Uni Deni. Kalau yang tadi sebelumnya 2 hari apa 2 Sabtu Minggu ya puasanya, mungkin bisa ditambah jangan langsung seminggu, misalnya 3 hari, 4 hari, berproses dulu, berproses, syukur-syukur tahun depan sudah full atau bahkan mungkin Ramadan ini juga sudah bisa full. Tapi kalau memang belum bisa, jangan sampai mematahkan bahwasanya Islam ini adalah Islam yang ribet. Nah itu. Tapi bukan berarti akhirnya kita menyerah kemudian nggak mencari solusi untuk dia bisa memahami kewajiban puasa dan sholat gitu. Maka ini kan perlu kita ajak duduk untuk bisa memahamkan bahwasanya kewajiban sebagai seorang muslim adalah berpuasa dan sholat 5 waktu. Nah, itulah kenapa banyak orang-orang tidak mencari solusi di balik kata-kata pukul itu.
Maka kata-kata Rasulullah yang betul itu adalah penekanan sebenarnya. Penekanan supaya tidak meninggalkan sholat dan tidak meninggalkan puasa. Jadi kita malah fokusnya adalah nyari alat apa yang bisa untuk mukul, alat apa yang bisa untuk memecut dan sebagainya. Padahal tidak itu. Maka kita harus mencari, oh berarti yang ditekankan Rasulullah ini wajibnya sholat dan wajibnya puasa ini. Nah, pertanyaannya adalah sekarang how-nya kita untuk bisa apa namanya menjadikan anak-anak ini paham kewajiban dia sebagai seorang muslim yaitu puasa eh, dan sholat. Nah, insya Allah semoga Allah kasih apa kuat nih Bu nya, kita kasih hidayah, tetap dikawal, kita pahamkan pelan-pelan. Yang penting jangan sampai terpatahkan bahwasanya, udahlah aku nggak mau eh, apa namanya puasa lagi, nggak mau sholat lagi ya. Pelan-pelan. Tapi kalau sudah bisa puasa dalam 2 hari, alhamdulillah itu sudah luar biasa. Tinggal kita. Saya mungkin menjawab, semoga menjawab. Masya Allah, makasih Ustadz. Saya mengambil poin penting di situ tentang pukulan tadi. Jadi maksudnya tidak hanya secara fisik, bahwa pukulan itu juga berarti penekanan, dorongan orang tua, dan motivasi. Dan saya pikir ini kesalahan sayanya Pak Ustadz. Maksud saya Ya, terlalu sayang sama anak. Jadi konsep sayang sama anak saya di usia 10 itu harusnya sekarang lebih mendorong daripada kasihan dia masih kecil nggak usah puasa ya, gitu. Terima kasih Pak betul, Ustadz, terima kasih. betul. Jadi sayangnya kita adalah sayang biar masuk surga. Nah, Iya, baik Uni Deni, terima kasih pertanyaannya. Kalau boleh sharing sedikit Uni, saya juga dulu gitu Uni, waktu anak-anak masih kecil ya, tapi saya dapat nasihat. Waktu itu bukan untuk puasa, tapi untuk sholat subuh, Ustadz. Karena sholat subuh, apalagi di musim panas kan susah. Tapi ada orang yang menyatakan ke saya bilang kasihan dibangunin sholat subuhnya jam setengah 4 pagi gitu kan ya Ustadz ya. Terus jadi nasihati ibu saya, lebih kasihan lagi anak kamu karena kamu tidak ngajak dia ke surga gitu kan. Aduh, saya langsung terpecut. Berarti saya nggak sayang sama anak saya gitu kan. Padahal di otak saya justru karena saya sayang biarin dia tidur gitu ya Ustadz. Dan memang harus tega ya sebenarnya ya kadang-kadang Ustadz. Alhamdulillah Uni anak-anak saya sampai sekarang subuhnya insya Allah masih rajin Uni. Dan puasa juga sama. Anak-anak saya puasa Alhamdulillah dari SMP kelas 1 jadi udah saya wajibkan puasa, tapi saya selalu bilang, selalu bawa botol air di tasnya karena suatu saat kalau memang dia merasa tidak enak atau apa siap-siap. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjadi Ustadz. Walaupun itu olahraga, dia tetap olahraga gitu. Tapi dia bilang sama guru olahraganya, saya lagi puasa, jadi mungkin effort saya nggak terlalu kuat. Dan alhamdulillah sih guru olahraganya juga mengerti dan teman-temannya juga support. Jadi insya Allah Uni, kalau memang kita ngasih kepercayaan sama anaknya, anaknya pun juga jadi percaya diri dan malah bangga gitu kan istilahnya gitu. Insya Allah Uni, mudah-mudahan bisa gitu. Makasih Baik teh. Ustaz. Kenapa Uni? Makasih teh. Kadang-kadang saling menasehati ini membuat kita jadi lebih apa ya teh. Kalau di awal kan saya lemahnya itu sayang ke anak, konsep sayang ke anak kita nih sering salah ya kan. Tapi dengan teteh sharing ini semakin menguatkan. Oh ya saya keliru nih. Yang keras kayak gini nih udah bagus nih gitu. Terima kasih teh. Sama-sama Uni. Baik Ustadz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Datang dari Teh Dini. Teh Dini ini di Jakarta ya Ustadz ya. Baik, pertanyaannya adalah ibu saya tirah baring dan pakai pampers, jadi sungkan untuk sholat. Kalau puasa bisa, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Nah, bagaimana nih Ustadz hukumnya bagi orang yang mungkin sudah sepuh ya? Karena saya juga baca di Quran bahkan tidak ada kewajiban ya untuk menggunakan hijab itu gimana nih Ustadz nih? Mangga Ustadz Nuhun. ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Dini. Tirah baring dan pakai pembas. Jadi artinya memang sudah uzur ya, sudah apa namanya sudah sepuh, sudah usia senja ya berarti ya. Sebenarnya kalau dalam eh, apa namanya fikih itu Islam itu mengajarkan kemudahan, tapi nggak boleh dipermudah gitu kan. Mengajarkan jadi mudah itu adalah salah satu eh, apa namanya salah satu karakter agama kita. Tapi nggak boleh dipermudah seenak kita gitu kan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memang
Innallaha apa? Sesungguhnya Allah itu memang menyuruh menjadikan agama Islam ini agama yang mudah gitu. Nah, maka ketika kita menjumpai kasus yang orang tua kita ataupun saudara kita yang sudah pada usia senja itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi uzur syar'i itu kan biasanya ada yang tercapai, ada yang belum. Maka adanya fidyah di situ. Nah, fidyah itu kan juga termasuk bagi orang-orang yang sudah senja karena memang dia sudah tidak mampu untuk puasa, tidak kuat untuk puasa, maka yang diganti dengan fidyah gitu kan. Kenapa? Kalau dia diganti dengan puasa di lain hari ya tidak bisa gitu. Karena memang sejatinya dia sudah tidak puasa gitu. Dia tidak mampu untuk berpuasa gitu kan. Nah, maka kalau yang masalah apa namanya? Pampers ini tadi atau sungan tadi tentang penggunaan apa namanya? Lampin ya kalau bahasa Melayunya Pampers itu jadi sungkan untuk sholat kalau puasa bisa. Nah, pertanyaan di sini kita tidak bisa mengkiaskan itu menyamakan puasa dengan sholat ya, karena itu dua ibadah yang berbeda. Gitu. Jadi puasa itu ibadah wajib, sholat itu juga ibadah wajib. Nah, jadi tidak bisa satu menggugurkan satu yang lain tidak bisa. Karena konsepnya puasa itu ya puasa, sholat ya sholat, sholat lima waktu itu ya kan. Nah, mengenai hal ini, maka memang ada posisi ketika di mana orang kalau masih selama dia mampu dan sadar itu masih mendapatkan kewajiban untuk sholat. Nah, kami juga pernah dulu punya apa namanya kakek ya, kakek dan nenek lah. Nenek saya punya nenek bu dulu juga sama, pakai pampers juga. Tapi beliau masih sholat gitu. Jadi sholatnya di atas kasur, kembalinya sholat ini sambil tidur dan sebagainya. Terus nanti ketika udah outing lagi diganti pampersnya. Mungkin awal-awalnya tidak langsung pakai pampers Bu. Dulu sebelum sholat kita selalu apa namanya antarkan ke kamar mandi pakai kursi roda. Jadi kita ada neni juga ada pembantu waktu itu juga sama. Yang setiap kali waktu sholat nenek nenek kami itu dulu juga ingin dia masih sadar bahwasanya dia masih punya kewajiban untuk sholat gitu. Yang jadi masalah di sini adalah ketika sudah tidak mampu untuk sholat dan tidak bisa sadar untuk sholat, nah itu lain cerita. Maka itu berlaku sholatnya sudah uzur dan apa namanya puasanya juga sudah uzur, maka diganti dengan fidyah kan. Nah, nah, kalau dia masih beliau masih sadar, masih bisa apa namanya bergerak, masih bisa untuk sholat dalam keadaan berbaring, maka sebenarnya dia masih melekat kewajiban itu untuk sholat. Hanya saja kalau memang masih bisa tidak menggunakan pampers, artinya sholat dalam keadaan suci tanpa menggunakan pampers itu lebih baik, gitu kan. Jadi ketika sudah mau masuk waktu sholat, ganti dulu, dicuci dulu dan sebagainya, terus kembali lagi ke pembaringan kasur untuk sholat. Baru kemudian setelah sholat dipakaikan lagi. Nah, itu lebih baik dan lebih afdol. Tapi kalau memang karena kesusahan dan sebagainya dan memang harus memakai pampers dan sebagainya dan karena memang faktor uzur syar'i tadi ya tidak jadi masalah. Tapi tetap apa namanya berlaku kewajiban sholat itu tadi. Nah, kalau puasa bisa, berarti tentunya sholat mestinya juga bisa gitu. Jadi tidak boleh diganti, artinya sholat apa namanya tidak bisa diganti puasa tidak karena ibadah sholat dan puasa ini ibadah dua hal yang berbeda. Semoga mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, semoga cukup jelas ya tadi ini. Insya Allah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Mana yang harus dilakukan Ustadz? Kalau misalkan kan di bulan puasa kita niatnya memang menghatamkan Al-Quran ya Ustadz. Tapi dengan kesibukan kita di sini, khususnya di luar negeri, Ustadz, semua dikerjakan dari A sampai Z lah Ustadz istilahnya. Mana yang harus lebih diprioritaskan Ustadz? Bacaan kita yang sudah kita baca, sudah di tengah-tengah misalnya Ustadz, kita teruskan, kita hatamkan di bulan Ramadan ini, atau kita meninggalkan bacaan kita yang tengah-tengah itu, kemudian kita mengulang lagi dari awal Ustadz, tadarusnya. Ini bagaimana Ustadz? Nuhun Ustadz. Itu tadarus sendiri-sendiri apa bareng-bareng yang dimaksud? Jadi ada bacaan sendiri Ustadz,
Mm-mm. bacaan sendiri yang memang dibaca gitu kan. Dan ada juga tadarus, ya kayak tadarus yang kemarin Ustadz rame-rame kayak gitu kan. Tapi ada juga bacaan sendiri yang mungkin udah setengahnya gitu. Mungkin bisa diselesaikan atau gimana, yang mana yang harus diprioritaskan Ustadz? Mangga Ustadz. Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih Bu ini. Eh, Mengenai tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, kan kita sebenarnya membaca Al-Quran itu adalah amalan kita masing-masing yang menjadi satu bekal kita yang harus kita lakukan untuk menjadikan Ramadan lebih berkualitas. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, inilah uniknya di Indonesia dan syukurnya di Indonesia dengan berbagai macam majelis taklim yang memiliki apa namanya majelis tadarusnya masing-masing ini luar biasa. Itu namanya berjamaah untuk saling dalam jalan kebaikan. Gitu. Nah, kalau kalau apa namanya kita jadi ini hubungannya dengan adab membaca Al-Quran sebenarnya. Jadi kan sebelum datangnya Ramadan, mungkin ibu-ibu sudah membaca Al-Quran terlebih dahulu kan, dan memiliki batasan di dalam Quran ini. Ini kayak Quran saya nih. Ini Quran saya ada dua. Ini yang satu kertas. Yang kertas ini adalah apa juz yang tadi dengan majelis taklim yang lain. Terus kemudian ada satu yang pakai pakai hijau ini, yang pembatas waktu membaca jalanan itu adalah bacaan saya sendiri. Nah, saya biasanya di waktu lenggang, saya selesaikan bacaan saya sendiri itu. Nah, bacaan sendiri sampai nanti urut dan sampai khatam gitu kan. Nah, sedangkan majelis khatam itu tadi yang kita apa namanya kita baca secara bareng-bareng itu, kalau tadi pertanyaan apakah mengulang dari awal atau harus dari tengah? Yang sudah sampai tengah, silahkan dilanjut. Jadi silahkan dilanjut, tidak perlu diulang dari awal. Karena biasanya lebih banyak yang ngajak ngulang dari awal nanti. Karena kan majelis taklim mesti ngulang dari juz satu kan. Tapi yang di tengah gimana? Dilanjutkan, tetap dilanjutkan. Karena apa? Yang tidak boleh, bukan tidak boleh, yang tidak bagus adalah yang tidak mau baca Al-Quran. Gitu. Jadi usahakan di bulan Ramadan, di sela-sela kesibukan tetap baca Al-Quran. Mau dari depan, mau dari tengah, mau dari juz amma, mau dari surah A, B, C, D, Z, dan seterusnya. Surah ke-10, surah 11, 114, 113, silahkan. Nggak jadi masalah. Cuman adabnya membaca Al-Quran itu urut biasanya. Dari juz 1 ke belakang. Itu adabnya. Tapi kan saya juga kadang ingin murojaah, Bu. Jadi kalau saya ingin murojaah begini dan ibu-ibu soleha yang lain, kan nggak mungkin saya misalnya mau murojaah juz aman. Masa saya harus ngulang dari juz satu? Kan tidak mungkin. Nah, itu kan buka di juz 30. Nah, maka sebenarnya masalah pembukaan memulai yang dari awal atau mulai dari tengah itu bukanlah bukanlah sesuatu yang yang apa? Yang kontroversial. Jadi yang paling penting adalah tetap membaca Al-Quran yang sudah ada batasan bacaan pribadi sebelum Ramadan, silahkan dilanjutkan. Yang mengajak untuk tadarus bareng-bareng sesuai jusnya, juga silahkan dilanjutkan. Seperti itu. Semoga menjawab. Gitu. Alhamdulillah Ustadz, cukup jelas, jelas sekali Ustadz itu. Baik, atur nuhun Ustadz. Ini ada sambungan Ustadz pertanyaan dari tadi ini tadi. Ibu saya nggak bisa berdiri Pak Ustadz, jadi harus tayamum dan kesulitan menghadap kiblat. Nah, bagaimana nih Ustadz? Ya, berarti sudah uzur ya Bu ya. Kalau tidak bisa berdiri, jadi sholat itu inna sholat kita bermauqota itu kan. Jadi sholat itu kan kewajiban yang tidak ada, yang tidak bisa diganti gitu kan. Artinya kewajiban sholat itu melekat dalam kita dan semampu kita gitu, sebenarnya. Artinya kalau kita dalam keadaan sakit tidak ada apa namanya bukan efisiensi ya apa namanya istilahnya itu tidak ada rukhsah ya bahasanya rukhsah. Tidak ada keringanan, mohon maaf ya. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada. Jadi kita itu tidak ada keringanan meninggalkan sholat kecuali sakaratul maut, Bu. Ketika kita sudah mau mati itu ya beda ceritanya. Tapi kalau sakit dan ketika sedang dipil itu kan kodok dan sebagainya. Jadi tidak ada apa namanya amalan yang untuk ganti sholat itu enggak. Nah maka ketika kita dihadapkan dengan sholat maka kita juga berhubungan dengan kudroh ataupun kemampuan kita. Nah ketika kita mendapati seseorang yang sudah tidak mampu dalam sholat dalam keadaan berdiri maka Islam membolehkan sholat sambil
duduk. Kalau Islam tidak mampu sholat sambil duduk, Islam membolehkan sholat sambil berbaring. Kalau ternyata masih tidak sanggup berbaring pun tidak apa tidak sanggup, Islam membolehkan sholat dengan isyarat, Bu. Termasuk dengan gerakan tangan saja boleh. Nah, dengan tangan atau gerakan kedipan mata. Kalau ternyata kalau ternyata sangat komplikasi ya, sudah memang biasanya orang-orang yang dikasih cobaan ataupun ujian untuk sakit stroke itu ya, itu sudah tapi masih sadar, tapi hanya berbaring aja, masih sadar, nah dia masih tetap kena kewajiban sholat walaupun dalam hati, gitu. Walaupun di dalam hati, Bu. Jadi memang kalau ini tadi kan masih tayamum, masih bisa nggak bisa berdiri, berarti kan boleh sambil berbaring. Kalau tayamum boleh juga, silahkan. Kesulitan menghadap kiblat, Islam memberikan keringanan, boleh menghadap mana saja, silahkan. Karena orang yang masih sehat, saya kemarin naik kereta, Bu, ternyata keretanya itu ngadepnya ke utara, ya saya sholat ngadep utara, Bu. Gitu. Jadi sholat di kendaraan, saya di pesawat, ini kan pesawat ke arah dari Doha, dari Qatar ke Paris, juga sholat di bangku pesawat. Nah, itu adalah keringanan yang Allah kasih. Semoga menjawab dan semoga Ibu Tira atau ibunya Uminya Budini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan akhir hayat yang insya Allah husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang bahwa sholat itu penting ya Ustadz. Bahkan sampai sebelum kita meninggal itu sholat itu nomor satu gitu ya Ustadz ya. Tapi gimana Ustadz kalau misalkan kita puasa tapi kita tidak melakukan sholat Ustadz? Dan sampai sejauh mana Ustadz kita bisa gimana ya? Mungkin bukan memberikan nasihat ya Ustadz. Mengajak orang untuk melakukan sholat gitu. Atau istilahnya gimana Ustadz? Kalau di sini kan kita agak sensitif ya Ustadz, apalagi sekarang netizen 62 ini seram-seram Ustadz. Dikritik sedikit menyerangnya, wah luar biasa. Jadi saya agak takut Ustadz kalau untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi apakah kita berdosa gitu Ustadz? Kita tahu misalkan teman kita puasa tapi dia tidak sholat gitu Ustadz. Apakah kita harus gitu Ustadz menerangkan atau kita cukup mendoakan saja Ustadz supaya tidak terjadi konflik gitu Ustadz? Gimana kita harus bersikap? Terima kasih Ustadz. Teh Deni, insya Allah cukup menarik ya. Saya juga sebelum berangkat ke Paris ini mempelajari apa namanya, selain demografi juga mempelajari karakter orang-orang kita yang tinggal di sini ya, yang memang kurang lebih kami juga pernah di luar ya, tapi saya di luar negaranya masih negara Muslim di Malaysia 4 tahun, tapi ya cukup tidak cukup apa, it's not your business juga di sana, artinya bukan urusan kita gitu. Tapi kalau dalam Islam tidak bisa seperti itu sebenarnya, Bu. Memang kadang-kadang kita punya sahabat, tapi ketika kita melihat sahabat itu tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim dan kita mau ingetin, kadang-kadang kita punya perasaan nih, ya nanti dia tersinggung malah kita nggak jadi sahabatan deh, gitu kan. Itu juga sering terjadi. Makanya kadang-kadang kalau itu kalau bagi saya, kalau itu perkara-perkara yang is your business, saya biasanya tidak terlalu peduli, Bu. Artinya kalau masalah seperti kalau puasa Senin Kemis, sholat duha, amalan-amalan yang sunnah itu saya tidak terlalu peduli. Mungkin sifatnya hanya yang menganjurkan lah gitu ya. Tidak pernah nyuruh gitu. Tapi kalau perkara-perkara wajib itu bahasa kita bukanlah menyuruh, tapi hanya mengajak gitu. Jadi tugas kita itu mengajak, Bu. Ada dua sebenarnya, bukan mengajak saja, mengajak dan mendoakan. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu teman kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita dia puasa tapi tidak sholat, itu berarti dia melakukan satu kewajiban dan meninggalkan satu kewajiban yang lain. Ini seperti tadi yang saya sampaikan di web Budini tadi. Jadi puasa dan sholat itu dua ibadah yang berbeda. Tidak bisa konsepnya itu kayak cash and carry. Nah, kayak kita beli sesuatu, kemudian kita ganti dengan sesuatu yang lain, tapi ternyata membayar itu tidak bisa. Gitu. Maka ketika kita membahas masalah sholat, ya dia terlekat dengan hukum dan tata caranya dan waktunya. Demikian dengan puasa juga sama. Nah, kadang-kadang problematika kita adalah memaknai kewajiban ini secara sempit, gitu ya. Jadi memaknai kewajiban itu kalau yang penting salah satu aja gitu kan. Insya Allah salah satu aja udah cukup gitu. Artinya
rukun Islam kan ada 5 tuh. Ada syahadat, syahadat kan insya Allah semuanya sudah syahadat ya. Ada puasa, ada mohon maaf, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji gitu kan. Nah, biasanya kita bermasalah di dua ini nih, sholat dan puasa contohnya. Dan tiga sebenarnya malah zakat. Nah, kadang-kadang zakat ini juga penting karena banyak orang lupa. Sehingga dia makan harta yang haram karena dalam hartanya masih terdapat haknya orang lain gitu. Haknya kaum fuqara dan masakin gitu. Kaum orang fakir dan miskin. Nah, mengenai sholat dan tadi yang Bu Teh Dini sampaikan, yang pertama kita ajak dulu dengan cara yang baik. Jadi ngajaknya, ih, sholat yuk. Masa nggak mau sholat? Nah, jangan, ini namanya sudah menjadikan. Tapi kita ajak, ini aku mau sholat, mau ikut nggak? Kadang-kadang redaksi itu juga penting, Bu. Apalagi perempuan. Perempuan memang cukup sensitif gitu. Jadi kita ngajaknya, aku mau sholat nih, mau ikut enggak? Kalau dia jawabnya, ikut-ikut boleh. Nah, kita udah dapat 2 pahala itu. Pahala ngajak, pahala orangnya yang diajak mau gitu. Tapi kalau kita ngomongnya, ih, puasa iya, sholat kagak, gimana sih ini ibadahnya nggak jelas. Nah, udah putus duluan silaturahim gitu, nggak mau dia. Nah, maka yang paling penting itu adalah ada satu istilah ini yang saya ajarkan ke guru-guru muda biasanya ya waktu mereka ngajar di tempat kami. At-tariqatu ahamu minal madah. Ini bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya ini method is more important than the goal. Jadi kalau kita goalnya apa? Goalnya adalah dia sholat. Nah, berarti kan pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan supaya dia sholat? Itu 1.000 jalan menuju itu. Nah, kan tujuannya cuma satu, biar dia sholat. Nah, yang pertama apa? Ya ngajak aja, bisa ngajak. Nah, tanpa tanpa menyuruh. Ngajak itu mungkin berbeda dengan menyuruh. Ngajak, ini saya mau sholat nih. Mau ikut enggak? Ya kebetulan anu loh, ada imamnya Ustadz ini. Nah, nanti bisa sambil cerita ngobrol. Nah, kita ajak dengan cara yang menarik. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, gugur kewajiban kita. Nah, kalau dia tidak mau, kita sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau kita tidak belum ngajak dan belum apa namanya, yang ngajak tadi belum ngajak, itu nanti yang jadi masalah adalah kita di akhirat ditanya sama Allah gitu. Misalnya dalam satu ruangan nih, kita berada di satu ruangan dengan teman saudara kita yang Muslim dan dia puasa tapi tidak sholat. Nah, nanti suatu hari nanti ketika di hari kiamat kita ditanya, wahai Fulan, kamu bersama dia kenapa nggak engkau ajak sholat? Nah, kenapa nggak engkau suruh sholat? Nah, kita jawabnya nggak bisa jawaban, nggak punya jawaban. Nah, tapi ketika kita sudah ya Allah, saya sudah mengajak, nah, sudah selesai. Nah, ketika pertanyaan sudah ya Allah, pertanyaannya berhenti di situ yang dari Allah, pindah ke yang diajak. Jadi urusan dia sudah. Jadi perkara yang kita ini adalah urusan ngajaknya. Masalah dia mau melaksanakan atau tidak itu sudah beda urusan. Nah, itu hubungannya dengan hidayah dan sebagainya. Nah, hidayah ini mahal, Bu. Memang hidayah ini mahal. Maka setelah kita ngajak, yang kedua adalah mendoakan. Barangkali doa kita dalam diam itu mustajab. Nah, maka ketika kita sholat, dia belum sholat, doain aja ketika sholat. Ya Allah, semoga Allah dibukakan hatinya, semoga ikut sholat. Udah, gitu aja cukup. Tidak perlu instruksi-instruksi yang akhirnya memutuskan tali persaudaraan. Itu. Semoga menjawab Allah. Masya Allah Ustadz. Berarti tetap ya Ustadz ya, kita harus tetap berusaha mengajak walaupun dengan cara halus ya Ustadz ya. Itu yang sebenarnya saya takutin sih Ustadz, saya mau ngajak tapi takutnya tersinggung gitu. Jadi kalau misalnya saya sholat, biasanya saya cuma bilang permisi ya, saya mau sholat dulu gitu Ustadz. Tapi saya nggak ngajak gitu, kan takut takut bikin orang tersinggung. Jadi permisi saya mau sholat dulu ya gitu. Ya sudah gitu. Ya, kalau Takut yang gitu. itu tadi, itu sebenarnya sudah bagian dari bahasanya kan kiasan ya. Ini, ayo yang mau sholat yuk. Gitu. Itu sudah ngajak. Eh, jadi kalau, yuk permisi ya, saya mau sholat dulu. Ini udah waktu masuk zuhur, mau gitu. Itu sudah mengajak. Eh, tapi kalau jelas, bahasa yang jelas biasanya ada yang mau sholat hari ini, oke. Lah, tapi yang kadang-kadang tiap orang memiliki redaksi yang berbeda-beda. Oh iya baik Ustadz. Lihat-lihat orang juga Ustadz ya. Tapi insya Allah nanti saya diberi keberanian untuk saya mau sholat dulu. Ada yang mau sholat bareng nggak gitu ya Ustadz ya gitu. Insya Allah. Baik Ustadz. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir datang dari Teh Madina. Teh Madina mangga Teh Madina. Assalamualaikum Ustadz. Maaf saya
telat ini suka aneh HP-nya. Iya, saya mau bertanya karena kemarin menonton satu apa namanya eh, video dari bukan video ya, ya kayak kayak bukan artikel apa ya namanya itu Teddy ini di Instagram. TikTok, TikTok dari sosmed ya. Ya, dari sosmed. Dari sosmed tuh ada orang bercerita kalau dia tinggal di Kutub Utara, puasanya itu 1 jam langsung buka lagi karena mataharinya cuman yang subuh terus sudah gelap lagi. Jadi subuh sholat dirapel sama zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma sampai situ tapi bahasan di videonya. Jadi saya bingung gitu, Pak Ustadz, kalau dirapel 5 waktu dalam 1 waktu tuh berapa rakaat jadinya? Terus gimana niatnya gitu. Nah, kalau seperti itu kayak gimana tuh Pak Ustadz yang sedang merantau ke daerah Kutub Utara seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Madinah. Memang bumi Allah ini luas sekali ya. Bumi Allah ini luas sekali. Allah berikan apa namanya eh, dengan segala keunikan dan ciri khas masing-masing tentunya. Mungkin ini juga sama dengan kasus yang ada di apa namanya di Perancis ya. Kalau masuk summer ya Bu ya. Kalau masuk summer itu kan katanya maghribnya jam 10 gitu. Kemudian jam 3 udah sahur lagi. Ya karena ini berhubungan dengan matahari kan Bu. Jadi sholat itu kan hubungannya dengan matahari. Kalau misalnya teman sholat subuh itu adalah hubungannya dengan apa namanya terlihatnya benang merah dan benang putih dan benang hitam gitu kan. Kalau sholat maghrib adalah tenggelamnya matahari, termasuk sahur, buka, isya dan sebagainya itu hubungannya dengan siang dan malam. Nah kan tentu tidak masuk di waktu sholat di yang tadi kutub utara tadi ya itu apa namanya waktu sholat yang yang sangat berdekatan. Gitu. Kalau kami sendiri dengan tidak sepengetahuan dan seawam ilmu yang saya miliki, karena saya juga belum pernah di sana, itu kan akhirnya menjadi penyesuaian di bidang fikih yang lain. Gitu. Jadi apa namanya dirapel dan sebagainya, dan itu karena apa namanya ketiadaan apa namanya karena jamnya jadi karena posisi matahari yang sudah terbit matahari yang jelas dan tidaknya itulah yang akhirnya jadi patokan gitu. Jadi patokan sholat itu kan selain jam kalau dulu kan belum ditemukannya jam kan matahari Bu. Jadi zaman Rasulullah kan berpatokannya pada matahari pada malam waktu matahari tenggelam dan beberapa jam setelah matahari tenggelam baru kemudian setelah ditemukannya jam dan sebagainya kan sudah jelas itu waktunya secara ilmunya atau astronominya sudah jelas. Nah, kalau yang seperti itu ya bisa jadi memang harus seperti itu gitu. Jadi sholat sholat subuh dan zuhurnya berdekatan dan zuhur dengan asar maghribnya berdekatan gitu. Karena apa mohon maaf sholat maghrib isya subuhnya berdekatan karena malamnya sebentar, siangnya yang full. Mungkin yang di Paris waktu summer itu kan sholat maghribnya mungkin jam 9 ya itu ya atau jam 8 ya Bu ya. Kalau saya belum pernah summer di sini ya, tapi info yang saya terima jam 3 udah sahur lagi katanya. Salat tarawihnya jam 10 karena udah malam. Nah, jadi itu yang apa namanya dapat dapat kami sampaikan mungkin. Tapi kalau yang penting memang 5 waktu itu tetap terlaksana sih kalau bagi menurut menurut kami ya harus tetap terlaksana dengan mempertimbangkan melihat waktu daerah yang ada. Patokannya sih jam. Biasanya setiap daerah sudah ada tokoh apa tahu istilahnya mufti ya biasanya. Maka dia bisa ngikuti itu. Kayak di Paris ada Grand Mosque itu kan, Grand Mosque Paris itu dia sudah membuat tabel sholat harian selama bulan Ramadan, sahur kapan, buka kapan dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu patokan acuan untuk waktu-waktu sholat. Nah, kalau yang tadi bisa melihat apa namanya eh, apa namanya, petunjuk jadwal yang dikeluarkan oleh otoritas setempat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Gimana Teh Madina? Semoga cukup jelas ya. Gimana Ustadz dengan adanya fatwa yang menyatakan kalau hal seperti itu bisa melihat kepada negara tetangga Ustadz yang memiliki mungkin waktu berpuasa atau sholat lebih normal dan kan tanda kutip itu Ustadz. Bagaimana Bu? Mohon maaf, kurang kedengar. Gimana kalau ada, saya pernah dengar Ustadz ada fatwa ya yang Heeh. menyatakan khususnya untuk kita yang di Eropa yang pada saat musim panas itu kan maghribnya bisa ada yang jam 10 bahkan ada yang setengah 11 Ustadz Heeh. dan jam 2 tuh udah harus sahur lagi gitu. Ada fatwa yang menyatakan bisa melihat kepada tetangga sebelah gitu negara terdekat gitu istilahnya gitu untuk Iya, mendapatkan betul. hal yang normal. Heeh. Jadi kayak Malaysia dengan Indonesia itu kan berdekatan. Malaysia, Indonesia, Brunei itu kan berdekatan. Biasanya jadwalnya tidak jauh berbeda. Cuman jamnya biasanya, lihatin jam. Kalau selisihnya kan selisih sejam. Kayak waktu saya dulu di Malaysia, itu kan isaknya jam 8:04. Nah, ternyata di Indonesia jam 7:04. Gitu. Jadi memang biasanya selisih jamnya. Nah, itu juga bisa jadi acuan Bu Tini kalau memang yang terdekat dengan negara yang terdekat itu bisa jadi acuan juga. Dan biasanya lebih akurat gitu. Maka kalau yang lebih akurat lagi adalah otoritas tempat, fatwa ustadz tempatnya gitu. Biasanya ada setiap negara itu insya Allah ada yang menjadi acuan untuk sholat 5 waktunya, jam-jamnya. Baik Ustadz, semoga cukup jelas ya Teh Madina. Insya Allah teh, nanti saya juga akan coba belajar lagi untuk cari tahu gimana itu. Soalnya kalau dalam satu waktu sholat 5 waktu itu ya nggak ngerti rakaatnya gimana. Ya berhubung nggak tinggal di sana, jadi ya nggak apa-apa. Cuman penasaran aja gitu gimana sholatnya gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Teh Dini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Enak juga Ustadz ya, puasa 1 jam ya Ustadz ya. Cepet banget itu. Baru sahur udah buka lagi Ustadz istilahnya kan gitu. Tapi apakah benar ya bisa jadi ya kita nggak tahu. Sebenarnya ini lagi viral memang Ustadz. Di mana-mana kita melihat itu video itu. Tuh. Baik Ustadz, sepertinya waktunya sudah pukul 11:38 Ustadz. Yang di Indonesia juga mungkin sudah ada yang mau berbuka puasa. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas ilmunya, kajiannya. Insya Allah akan membuat kita semakin mendapatkan banyak-banyak manfaat yang bisa kita lakukan dan juga kita sharing nantinya kepada siapapun ilmu yang kita dapatkan hari ini dan juga semoga Allah selalu memberikan pahala kepada Ustadz Zulfikar atas ilmu yang sudah diberikannya. Bisa ditutup Ustadz dengan kesimpulan dan juga doa bagi kita semua. Mangga Ustadz. Eh, Sebelum kita tutup, kesimpulannya insya Allah pada Ramadan kali ini, mari kita kembali selalu bertanya setiap hari dalam hati kita, mau mencari apa di Ramadan? Apa yang mau kita cari di Ramadan ini? Yaitu kebahagiaan, kemudian takwa. Nah, kalau kita sudah tahu goalnya, sekarang tinggal how gitu kan. Kalau what-nya sudah ketemu, tadi kan how-nya, how to do, how to reach that goal gitu kan. Gimana untuk mencapai tujuan apa yang kita cari itu kan. Makanya kadang-kadang orang itu kan salah fokus Bu, ya kan. Kalau kita mau ke pasar nih, ibu-ibu kan suka ke pasar biasanya atau ke mall. Biasanya mau beli barang satu, ngerembetnya 5, ngerembetnya 10 gitu. Ternyata barang satu yang dicari malah nggak kebeli gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi di bulan Ramadan ini. Nah, jadi kalau kita pergi ke pasar, pergi ke mall mau beli cabai gitu kan. Ternyata di pasar adanya ikan asin, adanya selada dan sebagainya kebeli semua tuh 5 banyak, tapi cabainya malah nggak kebeli. Gitu kan. Padahal kita niat awalnya tadi berangkat dari rumah ke pasar mau beli cabai. Sama dengan Ramadan ini, maka kita perlu jadikan apa sih tujuan kita di Ramadan ini yang mau kita cari apa sih gitu kan. Kan kalau yang target-target yang wajar yang misalnya kayak nyari buka puasa itu nggak jadi masalah, tapi target esensi yang utama takwa, bahagia dan sebagainya. Nah, itu yang kita cari. Nah, tinggal kalau kita sudah tahu kalau yang hadir di sini sudah satu tujuan semua, mencari bahagia dan mencari takwa, mencari ridho Allah, tinggal how-nya.
silahkan bisa diterjemahkan haunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga itu menjadi manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung kajian spesial Ramadan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustadz minggu ketiga di bulan Ramadan. Insya Allah semoga kita diberi kesehatan sehingga kita masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita tutup pengajian dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah selesai. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun pisan Ustadz. Sampai ketemu Ustadz insya Allah di minggu ketiga. Sehat-sehat semuanya ya. Teteh-teteh. Terima kasih Teh Dini, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih Terima Ustadz. kasih.